Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu wa sallam. Diulang lagi dari awal. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalam bermula dengan bismillah, dilanjutkan dengan alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulillah, maka nikmat Allah semua sempurnalah sudah. Hadratal mukarramin, hadratal muhtaramin, amma-amma, nenek-nenek. Nampaknya tidak ada anak gadis. Saya datang ke sini sengaja pakai kacamata karena di pikiran saya bahwa jamaah ini yaitu adalah anak-anak gadis, besti-besti. Ternyata pas buka kacamata ternyata inna lillah wa inna, tak sesuai. Kepada yang terhormat nenek-nenek, emak-emak, kepada yang terhormat, Masya Allah, makasih ya. Kepada yang terhormat besti-besti, mudah-mudahan panjang umur, banyak amal, dan insya Allah sehat selalu, banyak uangnya, banyak cincinnya, banyak emasnya. Saya ajak emasnya, enggak harus emas lain. Mudah-mudahan banyak, apalagi gelangnya. Dan mudah-mudahan insya Allah setiap tahun bisa bolak-balik umroh bersama beserta keluarganya, dan insya Allah dibimbing oleh Ustadz Abdul Basit Musfi. Amin ya rabbal alamin. Ujian yang pertama yang saya hadapi, ujian kesabaran. Baru kali ini saya bisa dapat ujian. Yang pertama 3 kali saya mengulangi muqaddimah karena mikrofonnya putus. Enggak apa-apa, mikrofon itu suaranya putus, asal hubungan saya sama engkau ini enggak terputus-putus. Masalahnya nenek-nenek terus. La ilaha illallah. Lalu kemudian ujian saya yang kedua, Masya Allah, saya pas turun dari mobil, saya dijemput oleh akhirnya mereka ngaku sendiri
Mereka jemput saya, lalu disitulah ada Tola'al Badru Alaina dengan Qamarun. Saya sangka, berarti saya hari ini itu pengantin baru, karena di samping saya juga ada kursi. Nggak tahu siapa yang duduk di sini. Kemarin nenek-nenek di Makkah, nenek-nenek di sini nenek-nenek. Dan insya Allah saya akan masuk surga bersama nenek-nenek. Dan baru ini saya bisa datang ke pengajian yang Masya Allah jemaahnya tanpa disuruh ke depan, mereka langsung ke depan. Semangatnya luar biasa. Dan Masya Allah mereka melihat saya kayak gini. Saya bukan artis ibu, saya bukan idolanya ibu, saya yaitu adalah masa depannya ibu. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan hubungan kita makin kuat dan insya Allah makin terus menerus, dan insya Allah sering-sering kita bisa jumpa dalam ikatan yang baik. Amin ya Rabbal. Mau di dalam masjid, mau di luar masjid. Kemarin beberapa bulan yang lalu saya ketemu sama ibu-ibu solehot. Ternyata mereka bisa jadi soleha, bisa jadi solehot. Ya, seperti saya. Saya juga kadang malaikat, kadang setan. Astagfirullah. Kemarin di bulan yang lalu saya ketemu sama, Masya Allah, nenek-nenek. Ketemu di kafe Kopi Down itu kan. Masya Allah, saya lagi duduk santai pakai jeans kan, pakai jeans. Jangan disangka saya itu ustaz lalu nggak pakai jeans. Saya kalau pakai jeans, pakai kacamata, kasihan itu artis-artis, nanti mereka itu nggak laku lagi. Saya duduk di Kopi Down, lagi pura-pura mau minum air, pura-pura mau minum minuman, datanglah ibu-ibu, Ustaz, Ustaz. Aduh, di hati saya, mereka tahu saya itu Ustaz. La ilaha illallah. Oh, ternyata juga Ustaz pakai jeans ya. Di hati saya, mau pakai nggak pakai saya bisa juga. Masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah kita ini bisa menjadi saudara di dunia dan bisa menjadi tetangga nanti di akhirat. Lalu kemudian saya langsung masuk ke tema pengajian. Man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihima bil ilm. Siapa yang ingin mendapat dunia ini, maka harus punya ilmu. Siapa yang ingin mendapat akhirat pun harus punya Siapa yang ingin mempunyai dunia dengan akhirat, maka harus dua-duanya diiringi dengan maka ilmu itu penting. Jangan memahami ilmu yaitu adalah cuman tentang agama. Enggak. Dulu cita-cita saya itu ingin menjadi kapten pesawat, pilot. Itulah cita-cita saya. Karena juga ilmu pilot itu, ilmu penerbangan kan itu juga ilmu kan. Saya ingin jadi itu. Karena cita-cita saya itu ibu, pengen keliling Indonesia. Karena saya lahir di Makkah, belajar di Makkah, main sama onta-onta. Itu aja. La ilaha. Nanti ibu kalau datang ke Makkah, insya Allah semua, insya Allah di bulan September, di bulan Maulid saya akan umroh. Dan insya Allah saya harap semua yang ada di sini bisa umroh with me. Mudah-mudahan insya Allah tabungan ibu banyak, dan insya Allah bisa umroh bersama saya di bulan September, di bulan Maulid. Saya harap semua bisa ikut ya, dengan ongkos masing-masing. Kalau ibu enggak punya uang, enggak apa-apa, nanti dinafkahin sama saya. Nenek-nenek yang aminin. Enggak maulah.
La ilaha illallah. Cita-cita saya itu ingin menjadi pilot, lalu enggak jadi. Kok bisa? Karena untuk sekolah pilot itu mahal banget. Maka saya minta dari Allah Subhanahu wa taala di depan Ka'bah, ya Allah, saya pengen keliling Indonesia. Intinya kelilinglah. Terserah engkau gimana caranya. Hari berganti, musim berubah, karena saya itu selalu minta dari Dia yang punya kekuasaan, maka Allah kasih sesuatu yang lebih mulia daripada pilot. Apa yang terjadi sekarang yaitu adalah idolanya nenek-nenek. Jadi Ustaz, setiap 3 hari ibu saya itu keliling Indonesia. Sekarang ada di Bogor, setelah itu ke Jambi, setelah ke Jambi ke Lampung, setelah ke Lampung ke Mekah, balik ke Mekah baru ke Medan. Keliling, pekerjaan saya itu enggak jelas. Benar kan? Enggak jelas kan? Tiba-tiba ada di sini, tiba-tiba ada di sini, tiba-tiba ada di sini. Pasti ibu ingin kayak gitu juga kan? Maka diiringilah. Kalau engkau ingin mendapat dunia ini harus punya ilmu. Sering-sering bikin pengajian. Ini juga ilmu. Dengan silaturahim, dengan senyuman ibu-ibu ini, masya Allah, ibu-ibu kalau senyum minta tolong lipstiknya kan tebel. Jangan dan jangan juga kayak gini. Kalau senyum itu, senyumlah seperti Nabi. Nabi itu kalau senyum, kalau tertawa, 2 giginya ini nampak. Ibu ini bukan cuma giginya. La ilaha illallah. Saya sengaja membawa pengajian ini dengan kondisi kayak gini, karena saya tipe ustadz yang nggak bisa membawa jamaah itu menangis. Cukuplah ibu menangis di rumah. Karena ibu sering tersiksa di rumah kan? Sudah tersiksa, sudah nangis di rumah, bawa ke sini pengajian muhasabah, nangis pula. Yang bikin saya heran, kok semua bisa nangis? Apalagi yang masih anak gadis. Cinta itu tidak selamanya indah, deh. Insya Allah. Pas pacaran dilindungi. Lapar, cuman minum kopi dari pagi sampai maghrib itu kenyang. Benar kan? Saya akan jaga engkau, saya akan lindungi engkau, saya ini. Perhatiannya dia itu lebih unlimited daripada orang tua. Kebutuhannya engkau belum engkau kasih tahu ke dia, dia itu tahu apa kebutuhannya engkau. Itu pas pacaran. Pas nikah, dapur tuh cuci celana, cuci semua, barulah engkau dah. Makanya jangan tertipu dengan omongan buaya. Siapa kira-kira di antara sini siapa itu yang buaya? Saya lah. Tapi buaya itu akan setia selama dia di dalam air. Kalau di luar air berarti tersiksa. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa yang ingin mendapat dunia ini, udahlah. Siapa yang ingin mendapat dunia ini harus mempunyai ilmu. Jangan disangka bisa mendapat dunia ini dengan uang. Kekayaan itu enggak selama-lamanya. Paling lama itu 10 tahun. Setelah itu game over. Engkau bisa menjadi seorang kaya, bisa down. Apalagi yang korupsi. Benar kan? Makanya kalau ingin mendapat seorang soleh, kakak-kakak yang anak gadis nih, lihatlah ilmunya dia, lihatlah agamanya dia, lihatlah saya.
Mau lah. Mau alhamdulillah, tidak mau innalillah. Apa-apa. Saya itu suka jual mahal. Iyalah, bukan cuma engkau yang bisa jual mahal. Saya nggak mau saya cari engkau lah yang cari saya. Buktinya ini nenek-nenek cari saya. Masya Allah, mudah-mudahan sehat selalu insya Allah. Yang kedua, waman aradal akhirata fa'alaihi bil ilm. Siapa yang ingin mendapat akhirat pun harus ilmu. Gimana kita itu mendapat akhirat? Maka harus sering ada pengajian, zikir berjamaah, istighfar berjamaah, solawat berjamaah. Segalanya itu harus dengan berjamaah. Dan keindahan berjamaah itu kalau tidak hafal kelihatannya banyak ibu-ibu yang Masya Allah tidak hafal dia, tapi dia itu pintar. Dengan apa? Dengan menggerakkan mulutnya. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Makanya kalau ada pengajian, zikir berjamaah, yasinan dan segalanya, ikutilah itu. Enggak harus dibid'ahkan. Itulah keindahan berjamaah. Tidak hafal kelihatannya hafal. Benar kan ibu? Waman aradahuma, siapa yang ingin mendapat dunia dengan akhirat maka fa'alaihima bil ilm. Ilmu gimana tata cara supaya saya itu bisa menjadi ahli surga. Dengan zikir, dengan ngaji, dengan apa lagi? Silaturahim, jangan dengki, jangan hasad, dengan ini, jangan ini, hindari ini semua. Gimana cara menghindari hasad dengan cakapan-cakapan yang keras? Dengan berkawan sama orang soleha, bukan dengan orang solehot. Salah mulu. La ilaha illallah. Lalu kemudian yang saya dapat temanya yaitu adalah tentang surat Al-Fil. Benar kan? Saya akan menyerahkan tafsir surat Al-Fil kepada Ustaz Samsam. Jadi saya akan kasih pilihan kepada ibu-ibu. Pilihan yang pertama, judul yang pertama, saya itu bukan ahli tafsir. Jadi saya itu enggak bisa berbicara tentang Saya akan kasih 3 judul, lalu ibu yang milih sendiri. Yang pertama, judul yang pertama, bagaimana cara mendidik anak. Judul yang kedua, gimana caranya supaya lancar rezeki. Yang ketiga, kira-kira apa aja yang bikin kita itu bahagia di dunia ini. Apa ibu? Hah? Pelit kali kau ni. 3 kali, tiga-tiganya nanti saya itu enggak diundang lagi. Pilihlah satu di antara 3. Yang pertama, bagaimana cara mendidik. Yang kedua, bagaimana supaya lancar rezeki. Yang ketiga, kira-kira apa aja yang bikin kita itu bahagia. Hah? Yang ketiga. Okey. Arba'un minas sa'adah. Ada 4 perkara yang bikin kita itu bahagia di dunia ini. Yang pertama yaitu adalah az-zaujah as-salihah. Arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 perkara yang bikin kita itu bahagia di dalam kehidupan ini. Yang pertama yaitu adalah yang bikin kita hidup bahagia yaitu adalah az-zaujah as-salihah. Istri yang soleha. Istri yang soleha. Sifat istri soleha itu kayak gimana? Yang di luar rumah soleha, di dalam rumah solehot. Benar. Semua laki-laki itu, kebutuhan laki-laki itu cuma 3.
Yang pertama pemandangan mata, yang kedua perut, yang ketiga maaf cakap seksual. Ini kisah nyata, ini ilmu. Yang pertama kebutuhan laki-laki pemandangan. Dia itu suka melihat sesuatu yang indah. Makanya ibu harus menyesuaikan. Kalau di dalam rumah harus solehot, kalau di luar rumah soleha. Jangan terbalik. Ini sekarang di luar rumah solehot, dilihat sama Abdul Basit Musfi, dilihat haram, enggak dilihat mubazir. Nampak semua kan? 4G pula. Gimana enggak mau dilihatin? Untung enggak disentuh TV-nya. Astaga, kan saya bilang 4G. Pemandangan, kebutuhan laki-laki yang pertama makanya ibu itu harus jangan ketika suaminya datang dari pekerjaan, ibu itu enggak rapi. Harus harum badannya, harus harum wanginya, wangi rumah harus rapi, mukanya juga harus fresh. Kalau bisa juga hadapilah dia dengan senyuman. Agak-agak emosi. Serius, supaya dia itu betah di rumah. Mengapa laki-laki itu lebih suka duduk di warung kopi dibanding di rumah? Karena ibu pertanyaannya itu seperti mungkar nakir. Mana uangnya? Mana belanjanya? Benar kan? Kenapa ATM-nya kamu itu bukan satu sama saya? Kenapa sih itu enggak tahu uang pengajian kamu? Kan selalu gitu kan? Oh, enggak. Makanya hadapilah dia dengan senyuman supaya dia itu betah. Kenapa dia laki-laki itu lebih betah di warung kopi? Karena dia itu dilayanin. Bapak mau minum apa? Bapak mau minum minum susu rasa semangka. Itu lagu yang lagi viral di TikTok. Semua lagu-lagu TikTok itu saya hafal. Karena ustadznya masih muda. Coba kalau ustadznya masih sudah tua, orang kaya mati. Benar kan ibu? Pemandangan, kebutuhan laki-laki yang pertama yang kedua, kebutuhan laki-laki yaitu adalah perut. Makanya ibu itu mau tidak mau, kakak, adik harus jago untuk pintar masak supaya dia itu enggak jajan di luar. Kalau dia enggak jajan makan, dia jajan yang lain. Engkau faham kan? Yang ketiga, kebutuhan maaf cakap, tapi ini benar, ini ilmu harus disampaikan. Kebutuhan seksual. Banyak yang terjadi kisah cerai, pisah dan selingkuhan gara-gara dia itu ibu kayak gini. Mau apa mas? Mau jatah? Enggak lah, hari ini mood saya itu enggak bagus. Laki-laki itu enggak pakai mood. Benar kan ibu? Ibu tahu. Makanya tiga ini harus dipenuhi. Oke ibu? Kalau secara istilah sekarang yaitu adalah soleha di luar, solehot di dalam. Semua laki-laki itu suka melihat, maaf, yang di TikTok itu semua laki-laki itu suka melihat. Enggak harus saya jelasin, kan ini ada kamera 1, 2, 3, 4. Nanti kalau saya jelasin nanti mereka sangka itu saya itu orangnya gatelan. Memang. Itu yang pertama. Lalu kemudian kira-kira sifat istri yang soleha itu apa aja? Yaitu adalah yang pertama, idza nazarta ilaiha sarratka.
bila engkau memandang dia, maka hatinya engkau ini sejuk. Alhamdulillah Ustaz, hati saya itu sejuk. Kenapa kok bisa? Karena saya memandang istri. Istri siapa? Istri orang. Apabila engkau memandang dia, maka hatinya engkau Yang kedua, wa idza amartaha wa idza nadarta ilaiha saratka. Itu yang pertama. Bila engkau memandang dia, maka hatinya sejuk. Yang kedua, wa idza amartaha ata'atka. Minta tolong Dek, kalau keluar harus izin. Minta tolong Dek, jangan keluar tanpa izin. Kalau ini kasih tahu dan segalanya. Memang laki-laki kayak gitu, keras kepala. Kalau enggak keras kepala itu bukan laki-laki. Semua laki-laki itu memang keras kepala. Benar kan Ibu? Dan jarang ada laki-laki yang suka diatur. Jarang. Benar kan? Mau dia suami, mau dia anak. Maka gimana cara supaya dia itu bisa nurut sama kita? Lihatlah kebutuhannya dia itu dulu mau apa. Seperti anak kecil, es krim ma, iya, es krim ma, iya, es krim ma, iya, es krim ma, iya, baru dikasih. Lihatlah kebutuhannya dia dulu. Oke? Bila kita perintah kepada dia, dia itu nurut, yaitu adalah perempuan. Makanya ibu-ibu itu jangan egois, jangan balas dengan emosian. Kalau laki-laki itu lagi marah, udah bilang sudah selesai, itu aja. Jangan balas, jangan ini emosi, nanti terjadi apa yang terjadi, smackdown. Itu sifat yang kedua, sifat istri yang solehah. Sifat istri yang ketiga, yang paling berat, yaitu adalah menjaga kekurangan kelebihan rumah tangga. Menjaga dirinya, yaitu adalah menjaga dirinya, jangan sampai kelihatan kemaluannya oleh orang lain. Maaf Ibu, sering terjadi, kadang-kadang saya itu isi pengajian, lalu ada beberapa ibu-ibu yang membawa anaknya, lalu dia menyusui anaknya. Nampak semua. Itu aib Ibu, jangan sampai dilihati oleh orang lain. Udahlah, yang lihat ya itu adalah suaminya engkau dengan itulah, enggak harus orang-orang lain juga kan? Karena saya takut juga pengen juga. Pengen keluar maksudnya. Jangan langsung salah faham. Oke Ibu, jagalah kekurangan rumah tangganya. Apalagi ibu-ibu, minta tolong jangan ceritalah ke orang lain. Ibu memang enggak cerita, tapi tulis di status WA. Ya Allah, ambillah hak saya dari dia. Ngeri sekali doanya kamu. Itulah sifat istri tiga ini. Yang pertama, bila engkau memandang dia, hati sejuk. Yang kedua, bila engkau perintah kepada dia, dia nurut, minta izin, sering-sering minta izin. Mau pergi kemana berada, kasih tahu, enggak apa-apa. Kita itu suka, semua laki-laki itu suka kayak itu. Lalu kemudian yang ketiga, jagalah kekurangan kelebihan rumah tangga. Jangan cerita ke orang lain. Semua orang itu cuman kepo, penasaran, pengen dengar. Setelah dia tahu, dia pasti like, subscribe, share. Dia share ke orang. Nah, kamu tahu nggak tentang ini? Kamu tahu nggak tentang ini? Dan ibu ini, kakak ini, ada ini, jangan tertipu dengan artis-artis yang saling memasrah di sosmed. Banyak yang terjadi, mereka itu saling memasrah, akhirnya cerai. Benar kan? Lebih bagus ibu yang sering kelihatan tersiksa di rumah, tapi setiap tahun ada anak. Benar kan? Lebih bagus gitu kan? Apalagi yang di kampung-kampung. Masya Allah, itu mereka sering. Lalu yang kemudian, itulah yang pertama yang bikin kita itu bahagia. Perempuan yang soleha. Yang kedua, al-markabul hani, mobil yang mewah. Siapa yang nggak suka mobil yang mewah? Motor yang gagah, iPhone 13, iPhone 14, apapun lah, sesuatu yang mahal. Apalagi ibu-ibu kalau datang ke pengajian, ibu, pengajiannya di mana? Di sana.
Gimana ibu makanannya tadi? Enak. Dia menunjukkan cincinnya. Semua suka dengan sesuatu yang mewah, gagah, benar kan? Makalah itulah yang bikin kita itu bahagia. Al-markabul hani. Yang ketiga, yang bikin kita itu bahagia di dunia ini, al-maskanul wasi'. Apa artinya al-maskanul wasi'? Rumah yang besar. Tapi tidak ada artinya rumah besar hati kita itu sempit. Banyak orang yang tidak tahu tata cara bertamu. Banyak. Kadang-kadang kita sebagai tamu datang ke rumahnya ibu, lalu ibu itu tidak menghargai kita. Dengan apa? Jangan disangka penghargaan kalau engkau itu ngasih kepada saya makanan yang wow, the best, amazing, oh my god. Enggak, saya enggak butuh itu. Saya butuh duduk engkau lah sama saya, saling senyum, saling bicara dengan bertatap muka, bawalah air. Itulah tata cara bertamu. Dan tamunya kalau sudah mau balik itu diantar sampai pintu rumah. Ini sudah hilang. Benar kan? Apalagi yang seusia saya itu tidak tahu tata cara bertamu. Kalau ibu-ibu ini pasti tahu. Tapi kalau seusia saya ini tahu berapa? Kira-kira berapa? Kayak om-om ya? No, saya bukan om-om, saya sugar baby. Bukan sugar daddy, sugar baby. Usia saya itu 26. Sekarang lagi ngurusin skripsi S2. Berarti masih muda, masih cute, masih imut, masih ganteng, masih laku. Tidak mau sama saya juga tidak mau sama engkau. Apain saya kejar engkau? Ganteng ada, benar kan? Laki-laki kan ganteng, nggak mungkin cantik. Cute, benar kan? Semua ibu-ibu tadi bilang, hui, selebau. Imut, iya. Di apa? Memandang Abdul Basit Musfi nggak bikin bosan-bosan kan? Oh, nggak mau kerja sama. Oke, awas. Musuhnya saya, iya itu adalah. Saya masih muda ibu. Anggaplah saya itu seperti anaknya. Gak apa-apa. Nanti ibu, astagfirullah. Ibu kalau mau memanggil saya, jangan panggil saya dengan Ustadz, jangan panggil saya itu dengan gelar Syekh. Panggillah saya dengan gelar Bi. Apa? Iya mama. Iya nenek. Iya ibu. Masih muda saya ibu. Oke, maka saya minta tolong kita itu harus lapang dada. Kalau mau manggil saya, panggillah saya dengan gelar bro. Gak apa-apa. Terserah ibu. Itu mau manggil saya dengan gelar apapun nggak apa-apa. Yang penting bila saya hormat ke engkau, engkau pasti hormat kepada saya. Itu tidak mementingkan gelar. Tidak mau ustadz, syekh, enggak. Nanti orang memandang, masa masih muda dia sudah jadi ustadz? Karena kebanyakan ustadz sekarang itu sudah tua-tua kan? Kebanyakan rata-rata. Hah? Saya mau promosi diri sendiri? Enggak. Bilanglah iya gitu aja. Yang pertama, nyampe mana kita nih? Al-maskanul wasi'. Rumah yang besar. Tapi itu artinya bukan rumah yang besar. Enggak, itu artinya yang diisi oleh orang yang lapang dadanya. Yaitu adalah penghuni yang ada di situ. Banyak rumah-rumah yang gagah, tapi pemiliknya itu sempit hatinya. Salam tidak mau, senyum tidak mau. Baru jadi Pak RT, senyumannya kayak gini. Bapak gimana kabarnya? Yang sombong itu bukan Pak RT, Ibu RT. Benar kan? Jangan terlalu curhat lah. Betul.
maka mintalah lapang dada. Maka setelah selesai solat, kalau bisa bacakanlah doa ini. Rabbi syrahli wa yassirli wahlul 'uqdatan yafqahu. Apa artinya Rabbi syrahli sadri? Lapangkanlah dada saya, sehingga kalau saya jumpa sama nenek-nenek, kalau jumpa sama orang-orang, semua itu juga suka senyum, suka menghadapi saya, suka duduklah sama saya, suka dan segalanya. Kita itu lebih suka duduk sama orang yang ramah, benar kan? Dibanding yang sudah enggak kaya, banyak hutang, tapi kayak gini. Apa ya bahasa TikTok itu? Gaya elit, ekonomi sulit. Persis kayak ibu-ibu. Bukan ibu-ibu sini, di luar Indonesia. Oke, Ibu, itulah yang artinya al-maskanul wasi'. Orang yang lapang dadanya, suka salam, suka senyum dan segalanya. Kita itu suka, semua orang itu suka. Benar kan? Yang terakhir yaitu adalah al-jar. Apa artinya al-jar? Tetangga yang baik. Tetangga-tetangga kita itu memang baik di depan kita. Di belakang kita, habislah engkau. Benar kan? Makanya hubungannya sama tetangga, sesama tetangga itu harus baik. Mau dia itu Abu Lahab, mau dia itu Abu Jahal, kita itu harus iya, memang harus baik. Pertama, salaman. Ibu kalau bisa baliklah dari pengajian ini, kalau lewat dari tetangganya, kalau bisa hidupkanlah sifat Nabi ini. Nabi itu suka salam kepada orang yang kenal dan kepada orang yang tidak kenal. Assalamualaikum, dijawab alhamdulillah, tidak dijawab enggak apa-apa, diulangi lagi, hari berganti, musim berubah, assalamualaikum, dijawab alhamdulillah, tidak dijawab enggak apa-apa, sampai yang ketiga, assalamualaikum, tidak dijawab, yang ketiga, assalamualaikum. Makanya ibu itu kalau marah enggak harus ngeluarin kata-kata haiwan. Bina. Ya kalau bahasa Arab haiwan. Kalau bahasa Indonesia hewan. Jangan ngeluar, apalagi ibu-ibu, minta tolonglah. Ibu ini seperti guru bagi kita. Ibu ini seperti sekolah bagi kita. Maka minta tolonglah, jadilah contoh yang baik. Kalau ibu ini kadang soleha, kadang solehot, kita pun kayak gitu. Jangan solehot, nanti kita juga pengen jadi solehot. Benar kan? Minta tolong, kalau engkau ini marah, nggak usah ngeluarin setan, anjing, jancok kau ini. Janganlah, itu contoh supaya bisa cepat faham. Minta tolong, cukuplah kayak gini. Pasti kita itu faham bahwa ibu itu lagi 4 perkara ini yang bikin kita itu bahagia. Yang pertama, istri. Yang kedua, rumah yang besar. Tapi artinya yaitu adalah yang memilikinya yaitu adalah ramah, lapang, suka salam, suka apalagi kalau dia bagi-bagi, suka bagi-bagi. Benar kan? Enggak bisa bagi-bagi uang, bagi-bagi enggak bisa bagi-bagi makanan, bagi-bagi pakaian. Enggak bisa bagi-bagi pakaian, bagi-bagi mie. Enggak bisa. 4 ini bagi Jangan sering-sering jutek. Tidak boleh. Apalagi ibu kalau datang ke pengajian atau datang pertemuan atau datang ke kantor, ibu jangan membawa kondisi yang di rumah ke pekerjaan. Jangan dicampur. Semua orang itu punya banyak masalah. Apalagi saya ini, masalah saya ini hari ini, saya itu datang sendiri, enggak dijemput, enggak diantar. Tapi kan benar ucapan ibu, selamat datang. Kan datang sendiri, balik sendiri. Benar kan? Semua itu punya masalah. Jangan disangka itu orang itu nggak ada masalah.
Okey ibu. Yang pertama istri yang soleha, yang kedua rumah yang gagah, yang orang lapang dadanya ramah, yang ketiga yaitu adalah tetangga-tetangga yang yang keempat yaitu adalah no. Az-zawja as-salihah, al-markabul hani, al-maskanul wasi', al-jar. Sudah. Kendaraan dan segalanya. Sudah kan? Hadza wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.